door! Open the motherfucker! I'm a gun too. I have my own gun. Cerita dimulai dengan adegan perampokan yang dilakukan dua pria bertopeng pada sebuah bank. Namun karena teller yang ada di situ nggak tahu kode akses untuk membuka brankas penyimpanan uang di bank itu, maka mereka pun terpaksa harus menunggu orang yang lebih tahu kode akses tersebut. He'll be here soon, and I suggest you fellas don't be. What time does Mr. Clausen get here? Ma'am, look at me. On the floor! Berselang beberapa saat kemudian akhirnya pria yang ditunggu-tunggu pun datang dan kedua perampok itu langsung menghantamnya dengan pistol, selanjutnya berhasil membawa kabur uang di bank tersebut. See you, little brother, not a worry in the world. Dua perampok ternyata adalah dua bersaudara bernama Tanner dan Toby. Mereka pun melarikan diri menggunakan mobil dan menuju ke bank selanjutnya. Setibanya di sana mereka langsung beraksi lagi dengan sangat mudah. Walaupun pada akhirnya mereka mendapat sedikit kendala karena salah satu nasabah di bank itu membawa pistol buat nembakin mereka saat kabur. Di sini pun terungkap kalau Tanner dan Toby ternyata selalu memanfaatkan situasi bank yang lagi sepi untuk melancarkan aksi mereka merampok. Sesampainya di rumah, Tanner dan Toby langsung mengubur mobil yang digunakan untuk merampok tadi, dan ternyata hal ini selalu mereka lakukan untuk menghilangkan jejak serta barang bukti kejahatan yang mereka gunakan. Di sisi lain terlihat dua polisi bernama Marcus dan Alberto mulai membicarakan perihal perampokan yang kerap kali terjadi di daerahnya. Tapi mereka masih kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku perampokan itu. Karena bank-bank yang menjadi target perampokan tidak memiliki CCTV, yang juga bisa dikatakan tingkat keamanannya masih sangat rendah. Sementara itu diperlihatkan Tanner dan Toby sedang berbincang. Dari sini terungkap ternyata Tanner merupakan mantan narapidana dengan kasus penembakan terhadap ayahnya sendiri. Hal itu dia lakukan karena kesal dengan sikap ayahnya yang selalu menyiksa ibu mereka. Karena Tanner dan Toby ini sangat mencintai dan menyayangi ibu mereka. Namun setelah 3 bulan kemudian ibu mereka meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Hal ini pun membuat Tanner jadi sedih karena pada saat itu dia tak bisa datang sebab masih di dalam penjara. Keesokannya, pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP perampokan, guna menggali informasi tentang ciri-ciri pelaku. But they're switching us over to a digital system that... Armed? Yes, sir. Pistols. Can I take a look inside? Yes, sir. Namun lagi-lagi mereka tak mendapatkan apa-apa di sana karena di bank itu juga tidak memiliki rekaman CCTV. Di sebuah rumah makan, Tanner dan Toby kemudian menikmati makan siang bersama. Di situ Tanner lalu mencoba bertanya tentang kondisi keluarga kecil Toby saat ini. Terungkap rupanya saat ini Toby sedang berada dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit. Sebab dia lagi membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang dan biaya sekolah anaknya. Melihat keluh kesah saudaranya, Tanner yang melihat bank di depan rumah makan itu, lantas langsung beraksi dengan beralasan pada Toby kalau dia akan pergi ke toilet dulu. Open a drawer. 5s, 10s, 20s. Di dalam bank tersebut, Tanner pun langsung merampok karena kebetulan situasi lagi sepi dan hanya dijaga oleh seorang teller saja. Sementara Toby yang lagi menunggu Tanner tiba-tiba dihampiri oleh seorang pelayan wanita. Pelayan itu rupanya mencoba akrab dengan Toby karena dia melihat Toby seperti banyak pikiran. Namun Toby tak begitu berbicara banyak dan dia pun memberikan uang tip buat pelayan wanita tersebut. Lalu saat Toby baru saja keluar, dia sangat kaget melihat Tanner membawa uang curian yang dimasukkan ke dalam bajunya. Di dalam mobil mereka pun berdebat atas apa yang barusan dilakukan oleh Tanner adalah tindakan yang sangat berbahaya. Toby pun sangat marah dan mengungkap bahwa hal yang dilakukan kakaknya tersebut akan memperlambat rencana mereka. Namun Tanner mengatakan apa yang dilakukannya ini hanya untuk membantu kondisi keuangan keluarga kecil Toby. Sampai di sini belum diketahui rencana apa yang sedang mereka lakukan. Entah mengapa Tanner dan Toby selalu merampok uang pada bank yang sama, yakni Bank Texas Midland. Tak lama mereka akhirnya sampai di rumah untuk kembali mengubur mobil yang sudah dipakai buat ngerampok tadi. Setelah itu mereka kemudian memakai mobil yang cukup tua dan pergi menuju ke tempat tinggal Tanner. Di sana mereka kemudian membawa beberapa senjata dan uang yang ternyata selama ini mereka kumpulkan di sana.
Di waktu yang sama, dua polisi Marcus dan Alberto menerima laporan bahwa ada bank yang kembali dicuri. Bank tersebut adalah bank yang sebelumnya dicuri oleh Tanner. Berbeda dengan penyelidikan di Bank Maitland, dua polisi ini akhirnya mendapatkan beberapa informasi mengenai ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV di bank tersebut. Setelah mengetahui itu, Marcus kemudian mencoba bertanya dan menggali informasi lebih lanjut di rumah makan di depan bank tersebut. Sementara di tempat lain, Tanner dan Toby masuk ke sebuah tempat perjudian yang berada di kota lain. Di sana mereka pun menukarkan semua uang curian itu dengan chips yang sangat banyak. Dengan chips itu, Tanner pun mulai berjudi, sedangkan Toby memilih menunggu sambil minum di depan bar. Honey, hey darling, leaving for the next. Check. Setelah selesai bermain dan berhasil menang banyak, mereka kemudian menukar kembali semua chips tersebut dengan selembar cek bernilai ratusan ribu dolar. Rupanya Tanner dan Toby sedang melakukan pencucian uang untuk menghilangkan jejak uang curian mereka. Namun anehnya mereka malah membuat cek itu pada bank Texas Maitland yang mereka curi sebelumnya. Usai transaksi itu, mereka kemudian memutuskan beristirahat dengan menyewa motel dan bermalam di sana. Esok paginya, Tanner dan Toby menemui seorang pengacara. Di sini barulah semua terungkap apa rencana yang sedang mereka lakukan saat ini. Kenapa Tanner dan Toby hanya mencuri uang di bank Texas Maitland? Ternyata mereka berdua ini punya dendam sama bank tersebut, yang mana ibu Tanner dan Toby meninggal akibat stres mikirin uang cicilan yang begitu banyak pada bank tersebut. Bahkan untuk menutupi cicilan itu, rumah mereka sampai disita oleh bank Texas Maitland. Lalu niat dan tujuan mereka bertemu dengan pengacara ini adalah ingin berkonsultasi tentang pencairan dana menggunakan chat yang mereka dapatkan dari kasino tersebut. Apakah sebuah tindakan pidana atau tidak? Setelah memperoleh penjelasan dari sang pengacara, mereka berdua lantas memikirkan rencana perampokan bank selanjutnya. Sebab jumlah uang mereka masih belum cukup untuk melunasi hutang ibunya. Tanner dan Toby pun melakukan beberapa persiapan, yakni beberapa senjata dan membeli mobil bekas yang nantinya akan mereka gunakan untuk beraksi. Namun sebelum itu dilakukan, Toby lebih dulu mengunjungi keluarga kecilnya, yakni anak dan mantan istrinya. Walaupun kehadirannya tak disambut baik, tapi dalam perbincangan dengan anaknya, di situ Toby kemudian berwasiat kepada anaknya bahwa semua aset peternakan yang dimilikinya dia berikan semuanya untuk anaknya. I'm giving the ranch to you and the brother. We found oil on it. Sementara di sisi lain, polisi Marcus dan Alberto yang menangani kasus perampokan bank selama ini terlihat sudah standby menunggu di depan bank Texas Maitland untuk mengawasi barangkali ada pencurian kembali terjadi. Beberapa hari kemudian, Tanner dan Toby pun akan memulai aksinya sesuai rencana mereka. Namun sialnya saat semua persiapan telah dilakukan, hari itu bank Texas Maitland malah tutup. Sehingga ini pun menjadi mimpi buruk bagi mereka. It's not part of the fucking plan. You bastards closed down the branch. Mereka yang tak mau pulang dengan tangan kosong kemudian berdiskusi untuk mencuri di salah satu bank di kota lain. Walaupun awalnya terjadi perdebatan di antara Tanner dan Toby, tapi pada akhirnya mereka pun sepakat untuk merampok di salah satu bank di kota sebelah. Mereka kemudian menyimpan salah satu mobil di pinggir jalan untuk dijadikan sebagai rencana B seandainya terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Rupanya aksi perampokan mereka kali ini akan beresiko sangat besar, karena situasi masyarakat di kota tujuan lumayan ramai dibandingkan dengan kota tempat tinggal mereka. Setibanya di kota yang mereka targetkan, ternyata benar saja situasi pengunjung bank tersebut sangat ramai. Everybody get on the fucking ground! Tell her stand up! Get the fucking knees! Awalnya Tanner dan Toby cukup mampu membuat para nasabah mengikuti perintahnya untuk tiarap dan tidak memberikan perlawanan, sehingga mereka berdua pun bisa mengambil alih bank seperti biasanya. Namun sialnya tak lama kemudian seorang penjaga tiba-tiba muncul menyerang Tanner dan Toby dengan tembakan. Tak hanya penjaga itu, bahkan salah satu nasabah yang membawa pistol juga mencoba melakukan perlawanan terhadap mereka. Akhirnya kejadian yang sangat dihindari Tanner dan Toby terjadi juga. Mereka pun terlibat baku tembak yang mengakibatkan penjaga dan satu nasabah yang melakukan perlawanan itu tewas di tempat. Tanner dan Toby yang menyadari situasi sudah tak lagi aman, mereka bergegas keluar membawa beberapa uang curian. Sialnya di luar beberapa warga sekitar bersenjata yang sudah mengetahui ada perampokan langsung menyerang Tanner dan Toby dengan tembakan brutal. Beruntung mereka masih bisa kabur.
Di sisi lain, polisi Marcus dan Alberto merasakan ada kejanggalan karena Tanner dan Toby tidak datang merampok di bank yang sedang mereka awasi. Tapi tak lama kemudian mereka pun mendapatkan kabar kalau bank di kota sebelah sedang dirampok. Sementara itu kondisi Tanner dan Toby rupanya belum aman karena beberapa warga tadi masih mengejar mereka. Tak hanya itu, Toby juga ternyata terkena tembak di bagian perut sampingnya. Tanner yang melihat itu lantas meminta Toby menutup lukanya dengan lakban sambil menghibur adik sematawayangnya itu dengan berkata kalau mereka pasti akan berhasil. Setelah sekian lama kejar-kejaran, Tanner yang sudah muak akhirnya keluar dari mobil membawa senjata otomatis dan mulai menembak para warga yang mengejarnya dengan membabi buta. Alhasil tindakan Tanner itu pun berhasil memukul mundur orang-orang tersebut dan memutar balik pulang kembali ke kotanya. Setelah sampai ke mobil yang sebelumnya mereka siapkan di pinggir jalan, Tanner menyuruh Toby memakai mobil itu dan mengambil jalan lain. Sementara dia akan mengatasi orang-orang yang kemungkinan masih ada yang mengejarnya. Dengan berat hati, Toby pun akhirnya pergi hingga berselang beberapa saat kemudian benar saja ternyata sekumpulan mobil polisi menemukan Tanner dan langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran ini pun berakhir ketika Tanner memutuskan naik ke sebuah bukit dan meledakkan mobilnya dengan sebuah tabung gas yang berada di dalam mobil tersebut. Ledakan itu pun cukup membuat pihak kepolisian tertahan di bawah, terlebih lagi saat mereka mengetahui kalau Tanner membawa senjata sniper. Dalam sebuah kesempatan, Tanner pun berhasil menembak mati Alberto, teman baik polisi Marcus. Mendengar teman baiknya tewas di tangan Tanner, Marcus sangat marah sehingga dia pun bergegas meminta seorang warga mengantarnya dari belakang bukit untuk memburu Tanner. Di tempat berbeda, Toby mendapatkan hambatan karena ada pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Hal itu pun membuat Toby harus berusaha agar terlihat tetap tenang dan tidak mencurigakan, walaupun sebenarnya dia menahan rasa sakit luka tembakan di perutnya. Setelah polisi memeriksa SIM dan beberapa surat lainnya, beruntung akhirnya Toby dikasih lewat dari pemeriksaan tersebut. Namun dia berhenti sejenak untuk memberikan perawatan pada luka tembak di perutnya. Kembali ke polisi Marcus yang telah berhasil mencapai puncak bukit yang berada tepat di belakang Tanner. Posisi yang begitu strategis dan mendukung itu akhirnya dimanfaatkan Marcus dengan penuh rasa dendam untuk menghabisi Tanner dengan satu tembakan di kepala. Sementara itu, Toby yang kini telah berhasil sampai di sebuah tempat kasino di kota tersebut, selanjutnya melakukan pencucian uang curiannya. Seperti biasa, dia menukar dulu uang tersebut dengan chips. Setelah itu, dia pun kembali menukarnya dengan selembar cek. Masih di tempat itu, Toby kemudian menyaksikan berita televisi yang menyiarkan bahwa Tanner telah tewas setelah aksi kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Kabar ini pun sontak membuat Toby terdiam sambil menahan kesedihannya karena satu-satunya saudaranya telah meninggal. Keesokannya dia pun pergi ke Bank Texas Midland untuk melunasi semua hutang mendiang ibunya dan menebus kembali rumahnya yang telah disita dengan beberapa lembar cek bernilai ratusan ribu dolar yang telah dikumpulkannya selama ini. Tak lupa Toby juga meminta pihak bank agar mentransfer sejumlah uang kepada pengacara yang telah memberikan saran sebelumnya pada dirinya. Sementara itu di kantornya, Marcus mendapat apresiasi dari rekannya yang telah berhasil menghabisi Tanner. Namun dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah informasi yang baru saja diperoleh pihak kepolisian, bahwa Tanner masih memiliki seorang adik yang bernama Toby. Tapi Toby dinilai tidak pernah melakukan kejahatan karena dia tidak memiliki catatan kriminal selama kasus perampokan di bank. Untuk itu rekan wanita Marcus ini pun meminta Marcus untuk diam saja karena dia yakin kalau Toby bukanlah salah satu pelaku perampokan tersebut. Tak hanya itu, menurutnya Marcus juga sudah tidak memiliki hak untuk mengejarnya karena dia sudah pensiun dari pihak kepolisian. Walaupun rekan wanitanya sudah melarangnya, tapi Marcus yang penasaran lalu memutuskan mendatangi tempat tinggal Toby. Dan menariknya di sini, Marcus yang baru sampai langsung memperkenalkan diri dengan cara yang tidak biasa, yakni dengan memberitahu Toby kalau dialah yang telah membunuh Tanner, kakaknya. I'm the man who killed your brother. Figure you got one too. Tapi Toby tak tersulut emosi, bahkan dia justru mempersilahkan Marcus untuk masuk ke rumahnya. Di teras rumah itu mereka pun berbincang satu sama lain.
Markus menanyakan bagaimana cara Toby melakukan perampokan bersama kakaknya. Dia juga menceritakan bagaimana Alberto, temannya yang sangat berarti dalam hidupnya, harus mati di tangan Tanner. Sementara dia menilai Tanner dan Toby adalah perampok bank terlihat tanpa penuh rasa bersalah sedikit pun melakukan kejahatan itu. Tapi Toby menegaskan kalau dirinya tidak membunuh siapapun saat aksi di bank yang menewaskan penjaga dan seorang nasabah tersebut. Namun Markus sepertinya tak mau tahu alasan yang disampaikan Toby, hingga akhirnya ketegangan sempat terjadi antara Toby dan Markus untuk saling membunuh. Beruntungnya saat ketegangan berlangsung, tiba-tiba istri dan anak Toby pun datang, yang akhirnya pula membuat tensi dan situasi panas antara Toby dan Markus menjadi dingin. Di akhir cerita ini, Toby dan Markus saling bertatapan sambil menantang satu sama lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Markus pun kemudian mengajak Toby bertemu di sebuah tempat yang telah dia persiapkan, yang sepertinya mereka berdua akan melakukan pertarungan sampai mati, karena rasa sakit yang masih dirasa Markus karena kehilangan teman baiknya. Oke guys, seperti itulah alur cerita film ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Sekian dulu, saya Ogan. Sampai jumpa di video berikutnya.